Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di episode Zona Horor. Di episode Zona Horor kali ini kita akan ngebahas tentang rahasia gelap di balik kartun Disney. Dan setahun yang lalu, tahun 2020, kita pernah ngebahas tentang kartun-kartun putri Disney yang ternyata cerita aslinya itu serem, guys. Jauh banget dari apa yang difilmkan sama Disney. Kan di sana kita juga ngebahas tentang salah satunya ada Putri Salju. Cerita aslinya Putri Salju. Tapi ya, kita belum terlalu yang menceritakan banget, guys. Cuman kayak trivia gitu. Soalnya kan kita nggak bahas cuman satu aja, tapi beberapa dongeng-dongeng Disney kayak Putri Tidur, terus Cinderella, terus apa lagi Beauty and the Beast. Dan di sini kita akan lebih membicarakan tentang cerita aslinya Snow White ini yang ditulis sama Grimm Brothers atau Brothers Grimm, guys. Grimm bersaudara. Kalau cerita aslinya itu yang dari abad pertengahan, kejam, guys, bisa dibilangnya. Ya ibarat kata di sini itu udah merombak, menyunting dan mengedit. Ya sama-sama happy ending sih sebenarnya. Iya nggak sih? Tapi lebih friendly. Iya, lebih friendly yang Disney. Ya. Kalau yang aslinya banyak sekali gitu ya guys ya, pokoknya Dan daripada kita berlama-lama lagi, mendingan langsung aja kita ceritakan tentang kisah asli Putri Salju atau Snow White, rahasia gelap di balik dongeng Putri Salju. Dan ini dia Zona Horor. Nah, seperti yang kita tahu kalau Snow White atau Putri Salju ini merupakan dongeng sepanjang masa yang disukai, dicintai sama anak-anak. Menceritakan tentang kemenangan kebaikan atas kejahatan yang berakhir manis, guys. Ya, siapa yang nggak tahu Putri Salju ya, guys ya? Mengisahkan tentang seorang putri yang tinggal sama ibu tirinya, sang ratu, di sebuah istana yang gede, megah, magrong-magrong, mewah. Mepet sawah. Ya istana ya guys ya, pastinya mewah. Nah, bisa dibilang si ratunya ini, ibu tirinya Putri Salju, cantik banget, guys. Karena kan ya ratu ya guys ya, harus tampil cantik. Dan sang ratu ini suka mematut di depan cermin sembari bertanya kepada cerminnya itu, guys. By the way, ini adalah cermin ajaib. Min, cermin. Mimin, oh siapa? Min, cermin. Siapa yang paling cantik di negeri ini? Si cermin itu ngejawab, guys. Andalah baginda ratu yang paling cantik di negeri ini. Tak ada tandingan. Paling cantik tik-tik top markotop. Itu katanya si cerminnya ini, guys. Auto si ratunya ini langsung berplower-plower, guys, hatinya berbunga-bunga. Bunga, seneng dia, ya kan? Paling cantik di negerinya, mengalahkan semua wanita yang ada di negerinya itu. Pokoknya tiap hari tanya terus, guys, sama cermin ajaibnya itu siapa yang paling cantik di negeri itu. Iya loh, ya namanya ratu. Masa ratu ada yang mengalahkan kecantikannya? Kan ya agak aneh, guys. Tapi kesenangannya ratu nggak bertahan lama, guys. Karena ketika si Putri Salju ini beranjak dewasa, memasuki usia remaja, dia ini berubah menjadi wanita yang cantik, guys. Kulitnya itu bersih sebersih salju, putih gitu. Terus bibirnya itu merah, merona. Ya intinya cantiknya itu natural, guys. Tanpa makeup, tanpa skincarean, tanpa pakai ginju. Ya cantiknya paripurna gitu. Dan suatu ketika si ratu ini nanya lagi ke cerminnya itu, Min, cermin, siapa yang paling cantik di negeri ini? Si cermin itu kemudian ngejawab, dan dia nggak bisa bohong, guys. Yang paling cantik di negeri ini adalah Snow White, Putri Salju. Seketika itu juga si ratu ini langsung murka, guys. Dia muntah dan hatinya makdek saat deg-degnya. Jadi dia kayak nggak terima gitu. Kecantikannya itu ada yang mengalahkan. Predikat yang paling cantiknya itu ada yang mengalahkan, yaitu anak tirinya sendiri, Putri Salju. Ya gimana? Kalau dibandingin sama Putri Salju, si ratu jelas kalah dong. Si ratu kan dia pakai dempul, ramuan-ramuannya buat makeup. Minor gitu lah, guys, kalau si ratu ini, ya kan? Putri Salju dia natural. Dan akhirnya sang ratu ini nyuruh seorang pemburu untuk ngebunuh si Putri Salju. Terus ngebawa si Putri Salju ini menuju ke hutan. Tapi awalnya si ratu ini bilang, guys, cepat bunuh si Putri Salju, terus buktiin bawakan jantung Putri Salju ke sini. Jadi kayak semacam apa ya, pembuktian gitu loh kalau si Putri Salju itu udah dibunuh beneran. Pas di hutan itu si pemburunya ini jadi nggak tega gitu, mau ngebunuh si Putri Saljunya. Terus nyuruh si Putri Salju untuk lari ke hutan. Cepat lari, jangan balik-balik lagi ke sini. Minggat gitu kan. Nanti kalau balik lagi ya pemburunya ketahuan dong. Dan akhirnya setelah itu si pemburu ini ngebunuhlah seekor babi, guys, untuk diambil jantungnya. Terus dikasihkan ke ratu. Tapi ratu nggak tahu. Mati kau Putri Salju gitu katanya. Padahal itu jantung babi, guys. Ratunya dongok ya nggak tahu gimana. Ya namanya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, guys, ya kan? Iya. Si Ratu Dakjal itu
puas guys akhirnya. Nah kemudian balik ke hutan lagi. Ketika masuk ke hutan, si putri salju itu tadi ketemu sama kurcaci yang menolongnya guys. Jadi si putri salju ini akhirnya nginep di rumahnya kurcaci itu. Si putri salju ngebantu kurcaci, nyapu, cuci baju dan lain-lainnya guys. Usutnya usut, suatu hari si ratu ini kembali menanyakan kepada cermin guys. Hei bangun Min, cermin. Bangun tidur lagi. Min, cermin, udah lama gak nanya nih. Bangun, siapa yang paling cantik di negeri ini? Terus kemudian si cermin ajaibnya ini ngejawab, yang tercantik di negeri ini adalah putri salju. Loh, kok putri salju? Padahal kan putri salju udah meninggal. Udah ada buktinya jantung itu tadi. Ternyata pemburu itu ngedabrus guys. Double. Pemburu itu berbohong. Dia akal-akalan. Karena itu si ratu ini jadi semakin murka. Terus dia memikirkan segala cara untuk menghabisi si putri salju. Akhirnya dia nyamar jadi nenek-nenek kayak pakaian-pakaian penyihir gitu, masuk ke dalam hutan ke rumah kurcaci itu, terus ketok-ketok pintu rumahnya kurcaci. Dok 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 yuk. Dok dok dok. Dok dok dok. Dok dok dok. Sepada, ada orang? Aku mau nawarin apel nih. Montok-montok apelnya. Manis lagi. Anti lilin-lilin. Apel. Apel manis. Yang beli yang makan dijamin jadi manis gitu. Terus autolah si putri salju ini keluar guys, tertarik untuk nyicipin atau ngebeli apelnya dari si nenek-nenek itu. Wah, ternyata di rumah ini ada didik-didik cantik. Ayo Neng Gelis, ini makan apelnya. Khusus untuk kamu ini ada tester 1. Cobain deh. Set, dikasihkan apelnya itu, terus dikerakot dikasihkan terus dikasihkan apel itu ke putri salju. Kemudian si putri salju ini ngecicipin guys. Terus nah ketika si putri salju mencicipi apel itu tadi, dia langsung terkapar guys, nggak sadarkan diri, dia keracunan. Terus pas kurcacinya itu pulang dari kebun, dari hutan, tiba-tiba mereka ini udah lihat putri salju tersungkur di dalam rumah, nangis terisak-isak, terus menguburkan putri salju ini di sebuah peti kaca, disemayamkan di tengah-tengah hutan. Hari demi hari, bulan demi bulan, musim demi musim, putri salju ini tetap utuh, tetap cantik, dia nggak berubah sama sekali. Ya kayak cuman orang tidur gitu guys. Nah usutnya usut, suatu ketika ada seorang pangeran tampan yang dia ini menemukan petinya putri salju itu di tengah hutan guys. Loh, apa gerangan? Ternyata ada Neng Gelis, seorang wanita cantik tertidur di situ. Siapa yang gak kesengsem? Apalagi pangeran. Pangeran ini langsung menghampiri petinya itu guys. Ternyata itu adalah putri yang sangat-sangat cantik guys, yang tertidur di situ. Dan setelah itu si pangeran ini ngebuka petinya itu, terus si putri saljunya dicium guys, dikecup. Muah gitu. Terus karena dari hatinya si pangeran ini bener-bener cinta, bener-bener tulus, tiba-tiba setelah dicium itu si putri salju ini membuka matanya guys. Dia bangun lagi. Tapi ini nggak bisa dikatakan meninggal sih. Mungkin dia dikutuk. Ya bisa jadi biar tidur terus gitu guys, tidur dalam waktu yang lama. Akhirnya ya happy ending. Si putri salju ini Snow White dipersunting sama si pangeran. Pada akhirnya si ratu itu tadi ketulo-tulo kata liang menerima akibatnya. Dia menerima ganjaran atas kejahatannya itu tadi guys. Ya itu ya guys ya, sedikit alurnya. Mungkin kalau alurnya murat-marit mohon maaf ya guys ya. Cuman ya sedikit kita menceritakan lagi biar agak panjang durasinya. Tapi mungkin ada yang salah atau yang kurang atau yang luput, boleh banget benerkan di bawah ya guys ya. Tapi kalau kita compare cerita Disney sama cerita Grimm Brothers yang asli itu nggak banyak perubahan guys. Cuman beda gitu ya. Pak Walt Disney itu merombak ceritanya guys, mengedit beberapa bagian dalam dongeng aslinya berasal dari fabel asal Jerman yang dikarang atau ditulis sama Grimm Brothers guys, atau Grimm bersaudara. Kan yang aslinya ini asal Jerman. Kalau dalam bahasa Jerman judulnya itu adalah Sneeuwwitchen, yang mana cerita aslinya ini lebih suram dan mengerikan, dan itu udah diterbitkan pada abad ke-19. Terus kemudian diadaptasi lagi sama Disney, dirilis pada tahun 1937 biar lebih bisa diterima sama masyarakat guys. Kan ya rata-rata pasti penontonnya anak-anak. Dan setelah dijadikan film sama Disney, masuk dalam daftar 10 film paling terkenal sepanjang masa. Iya kan? Dari generasi ke generasi. Bahkan liburan kemarin diputer. Iya. Terus selain itu, Grimm Brothers atau Grimm bersaudara ini bukanlah orang sembarangan guys. Mereka ini merupakan akademikus, peneliti, dan juga penulis yang mengumpulkan cerita-cerita rakyat yang merupakan bagian dari tradisi lisan yang kaya. Dan beliau-beliau ini menerbitkan koleksinya itu pada tahun 1812 sebagai kisah-kisah soal rumah tangga. Kayak jadi cerita-cerita sehari-hari zaman dulu gitu ya. Dan ya balik lagi guys, dongeng-dongengnya itu nggak diperuntukkan untuk anak-anak kayak sekarang. Itu memuat hal-hal yang boleh dikonsumsi
dikonsumsi sama orang dewasa aja. Ya kayak kekerasan, incest, dan yang lain-lainnya guys. Yang asli itu emang bener-bener sadis guys. Nah, di sini kita akan sedikit menceritakan tentang dongengnya yang ditulis sama Grimm Brothers, guys. Dan judul aslinya itu adalah Little Snow White. Dan konon si Snow White-nya ini umurnya 7 tahun, guys. Jadi beda sama yang di Disney. Kalau di Disney kan 14 tahun. Itu kan masih umur anak-anak. Iya. 7 sama 14. Diceritakan kan endingnya menikah tau. Berarti pernikahan dini terlalu dini untuk menikah ya guys ya. Intinya di kedua versi itu sama-sama masih bocil Snow White-nya. Jadi ya kalau di zaman now menikah itu masih kurang pantas, bahkan nggak diperbolehkan. Dan di cerita aslinya ini sang ratu menyuruh seorang pemburu untuk ngebawa si putri salju ke hutan untuk dibunuh. Nah ini sama kayak ceritanya Disney. Jadi si ratu biadab itu meminta si pemburu itu untuk membawa paru-paru sama jantungnya putri salju. Sorry guys, ralat. Jadi paru-paru dan hati. Bunuh dia dan buktikan kalau dia udah mati. Bawakan aku paru-paru dan hatinya, biar jadi bukti kalau putri salju bener-bener udah dibunuh. Si pemburu ini nggak tega untuk ngebunuh si putri salju. Jadilah si Snow White ini disuruh untuk lari ke hutan guys. Minggat gitu, lari-lari, jangan balik-balik ke sini lagi. Terus kemudian untuk bukti, si pemburu ini akhirnya ngebunuh babi hutan guys, untuk diambil paru-paru sama hatinya. Terus dikasihkanlah ke ratu. Nah oleh si ratu ini, paru-paru sama hati itu tadi dimasak guys. Jadi sama juru masak istana diolah, dikasih garam, direbus, terus akhirnya disantap sama sang ratu. Lahap guys makannya, hap gitu, kayak habis dikasih vitamin. Nafsu makannya nambah. Celudak ya ratunya. Iya, geragas ya. Geragas gitu. Nah usutnya usut, lambat laun si ratu itu tahu guys kalau si putri salju ini masih hidup. Terus karena itulah si ratu biadab itu tadi melakukan percobaan pembunuhan ke putri salju sebanyak 3 kali guys. Jadi yang pertama si putri salju ini dicekik dengan korset sampai dia pingsan guys. Terus yang kedua, si putri salju ini dikasih sisir beracun sama si ratu. Tapi akhirnya gagal maning berhasil diselamatkan sama kurcaci guys. Terus yang ketiga, ini sama kayak yang di Disney tadi guys, dikasih apel beracun. Terus akhirnya karena itulah si putri salju ini pingsan, gak sadarkan diri, dan sang ratu mengira kalau si putri salju ini udah meninggal. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam peti kaca, hingga suatu hari ada seorang pangeran yang ganteng yang nemu peti kacanya si putri salju. Dikecup, bangun, akhirnya menikah dengan sang pangeran guys. Happy ending. Dan pada akhirnya sang ratu Dakjal itu tadi dapat balasannya guys. Dia dapat hukuman karena telah menjahati putri salju. Kalau di versi Disney kan ratunya ini lari ke hutan, terus masuk ke jurang, terus is dead, tewas. Tapi kalau di cerita aslinya itu yang ditulis sama Grimm Brothers, sang ratu ini dihukum, disiksa guys, dipakaikan sepatu besi ke dalam bara api guys. Jadi ini kayak disuruh joget-joget, pakai sepatu besi, ditunjukkan ke putri salju, disuruh nari sampai meninggal. Panas ya gitu. Dia pakai besi kan mengantarkan panas dengan baik toh. Apa tuh namanya kalau di konduktor? Udah capek, panas, kemeringet, ininya panas. Lama-lama lemes jatuh terus bablas guys. Nah itu guys ya cerita asli dari Grimm bersaudara atau Grimm Brothers. Kejam banget guys, sangat-sangat sadis. Di sini cuman ngilangin bagian-bagian yang sadisnya doang guys. Menyamarkan gitu ya. Dan sama-sama happy ending ya guys ya. Sama-sama juga si ratu itu mendapatkan akibatnya. Nah itu ya guys ya, gimana menurut kalian tentang ceritanya Putri Salju yang asli ini yang sangat-sangat tragis? Mungkin kalau ada kesalahan atau info-info yang kurang, boleh banget tulis di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Mohon maaf ya guys ya, cepet-cepet ngerap-ngerap soalnya ini baterainya udah mau habis.